Berarti Nabi saja ada masalahnya, apalagi kita. Nabi itu Pak, sholatnya tidak pernah lepas, tidak pernah merugikan orang. Kalimat paling kasar tidak pernah kita dengar, tidak pernah ngambil haknya orang, tidak pernah memaki. Bahkan Allah jelaskan dalam hadits qudsi, andai saja bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Ini dunia dan isinya Muhammad saya persembahkan untuk kamu. Begitu cintanya Allah kepada Nabi. Lalu apakah Nabi tidak ada masalahnya? Masalah demi masalah beliau hadapi. Itu Nabi. Apalagi kita yang gajinya cuma 4 juta. Kredit mobil, kredit rumah, tidak ada yang habis Pak. Awal bulan tetap tidak ada diterima, habis semua kredit. Apalagi musim pandemik seperti ini. Maka Nabi ketika ada masalahnya dan kita ada masalah, bedanya cuma solusi menghadapi masalah. Nabi ada masalahnya, beliau pegang janji Allah. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu Pak Polisi. Sabar, perbaiki salatmu, saya yang ngaturkan kau jadi Kapolres. Sabar, perbaiki salatmu, saya yang jadikan kau kombes tanpa ada campur tangan manusia. Itu janji Allah kalau sabar sholat. Kalau bapak tidak sabar, tidak sholat jadi polisi, betul bapak kombes tapi siksa kiri kanan. Tapi bapak punya kombes tidak dihormati sesama manusia, dihormati hanya anak buah. Bapak punya kombes tapi harta yang bapak dapati habis tanpa bekas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi dengan channel YouTube kami. Kali ini kita akan sama-sama melihat kajian dari Ustaz Salatif yang akan bertausiah di depan Polda Bengkulu untuk menjelaskan bahwasanya jangan berprasangka buruk pada Allah karena tidak ada orang yang tidak punya masalah. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita lihat yang berikut. Nabi itu Pak, usia berapa bulan dalam kandungan wafat bapaknya? Ada yang tahu? Ayo, ada? Berapa? 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 Bingung. Ya, Rasulullah itu sudah wafat bapaknya usia 6 bulan. Lahir. Baru 2 hari diambil oleh ibu susunya. Nah, kemudian diambil Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun baru kembali. 4 tahun Rasulullah usianya, diambil kembali ibunya. Usia 6 tahun Nabi dibawa ziarah ke makam bapaknya. Jalan kaki. Ya, pulang dari ziarah kubur di sebuah desa bernama Afwa, wafat ibunya. Berarti usia 6 tahun sudah yatim piatu. Masalah demi masalah beliau lalui. Sebelum usia 40 tahun beliau dimuliakan. Sampai orang-orang Mekah pada saat itu karena senangnya sama Nabi, karena kagumnya sama akhlak Nabi, sehingga Nabi diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Tapi setelah usia 40 tahun dilantik menjadi Nabi dan Rasul, mengajarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, maka hampir seluruh penduduk Mekah memusuhi beliau. Kenapa beliau dimusuhi? Karena beliau membawa misi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, tidak ada perbedaan antara raja dengan budak. Itu dihapus. Marah bangsawan. Wah, ini ajaran Muhammad bagaimana ini? Kita sudah bisa tidak dapat posisi ini kalau dia ini begini terus. Wah, bahaya nih kalau anak buah kita naik ini, tidak bisa diajak kerjasama ini. Maka Nabi ketika sudah dilantik menjadi Nabi dan Rasul, mulai dimusuhi. Maknanya, bapak-bapak polisi ketika sudah mulai menjadi orang baik, pasti mulai dimusuhi orang.
Kalau Bapak jadi Kapolres, jadi Kapolda, jadi Kapolsek, lurus mengamalkan namanya pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, betul-betul mengamankan Tribrata. Pengusaha, orang-orang jahat mulai bersekutu. Gimana ini jatuhkan dia? Gimana jatuhkan? Kalau dia terus jadi pejabat di sini, habis kita. Begitulah Rasulullah. Maka ketika Bapak banyak musuhi, hakul yakin, berarti Bapak orang baik ini. Tapi yang namanya Kapolda, Kapolres, ibarat dia gula, banyak semut akan datang. Boleh semut datang, tapi ada kapur barus di sekelilingnya. Apakah sekelilingnya kapur barus ini? Adalah agama. Kalau agama tidak ada, maka Bapak akan sesat dalam jabatan itu. Itu pentingnya acara seperti ini, mengingatkan kembali. Nah, makna pertama dari maulid ini, Nabi dari kecil, dari dalam rahim sudah wafat. Artinya tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Itu dulu hikmah pertama. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Begitu juga polisi. Apa di sini tidak ada masalahnya? Ada di sini yang tidak ada masalahnya? Bapak-bapak di sini. Bapak-bapak ada di sini yang tidak ada masalahnya? Oh, saya lihat ini muka-muka penuh masalah semua ini, Pak. Mana ada tidak ada masalahnya? Ustadz, Bapak pikir saya tidak ada masalah? Besar masalah saya, Pak. Salah satu masalah saya mau kawin lagi, takut sama istri. Masalah besar itu, Pak. Masa Ustadz takut sama istri? Bukan, saya tidak takut sama istri saya, cuma istri saya lebih berani dari saya. Tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Saya kasih contoh sederhana, bapak-bapak polisi. Waktu tamat SMA seperti yang mengaji tadi, mumpung saya ingat, yang tadi ngaji ini pasti banyak lagi yang celah. Hilang suaranya. Kira gampang mengaji di sini. Kalau qari yang kerjanya memang ngaji, salah, itu baru bisa. Aduh, apa sih? Polisi, bos, ngaji, hilang suaranya. Wajar, Pak. Memang profesinya polisi, bukan qari. Tadi ada lagi tuh ibu. Nah, itulah manusia mencela, padahal lebih banyak yang benar daripada yang salah tadi. Itulah manusia, carinya yang salah. Saya tadi aja lewat, ada ibu-ibu gosip saya. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Bapak, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, saya kasih contoh. Tadi saya bisik Pak Irwasda. Itu kalau pangkat seperti itu dari SMA, kira-kira bisa enggak jadi Kapolres? Bisa juga Ustadz, tapi lama dan siksa. Ya. Nah, coba waktu SMA Bapak mau daftar SPN, Sekolah Pendidikan Polisi, ya kan? Apa masalah sebelum masuk? Mau lulus kan? Gerilya kiri kanan. Sudah lulus, selesai masalah? Selesai masalah? Belum. Pendidikan selesai. Sudah dapat pendidikan selesai, selesai masalah? Belum. Masalah baru apa? Penempatan. Tidak ada orang tenggelam kalau tempat kering. Ayo. Sudah dapat tempat seperti itu, selesai masalahnya? Apa? Belum. Mau sekolah. Sudah sekolah, selesai masalahnya? Penempatan lagi. Sudah penempatan, selesai masalahnya? Tidak. Mau lagi dapat Kapolres. Sudah Kapolres, selesai masalahnya? Tidak. Mau Kombes. Sudah Kombes, selesai masalahnya? Mau bintang. Sudah bintang, selesai masalahnya? Wakapolda dong. Sudah Wakapolda, selesai masalahnya? Kapolda dong. Sudah Kapolda, selesai masalahnya? Tidak. Pensiun. Apa? Mana ada orang tidak ada masalahnya? Nah, benar teman-teman, di mana semua orang pasti punya masalah. Bukan hanya manusia, seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini
pasti punya masalah. Seperti manusia, hewan, bahkan tumbuhan, semuanya Allah uji dengan berbagai masalah. Maka jangan pernah kita menganggap Allah tidak adil kepada kita dan tidak sayang kepada kita. Karena sesungguhnya ujian dari Allah tidak akan mungkin melebihi batas kemampuan manusia. Maka saya tadi diuji oleh Allah, yang pertama-tama ialah terimalah ujian tersebut dengan sabar dan mintakanlah solusinya kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat. Karena orang-orang yang menegakkan sholat, yang menjaga sholat, maka Allah akan berikan jalan keluar dari masa yang hadapi, dari arah yang tidak sangka-sangka. Maka mari kita paksakan diri kita untuk selalu menjaga sholat kita di awal waktu dan juga tidak melalaikannya dengan cara menunda-nunda sholat tersebut. Nah teman-teman, mari kita lihat yang berikutnya. Itu di polisi. Coba kalau masih sipil, sarjana. Waktu dia kuliah apa masalahnya? Mau sarjana, ujian skripsi berat betul. Apalagi kalau dapat pengujian cerdas atlatif, hancur kita. Salah ini Ustaz. Tidak ada kasihan-kasihan. Kau belajar supaya kau sarjana yang baik. Tolonglah Ustaz. Iya saya tolong kau, saya perbaiki ini kau dulu. Sudah selesai sarjana, selesai masalahnya, mau jadi pegawai. Sudah pegawai pemerintah kota Bengkulu, di kantor wali kota, selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya, belum, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya, belum, mau jadi wali kota. Sudah jadi wali kota, selesai masalahnya, 2 periode dong. Sudah 2 periode, selesai masalahnya, belum, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, selesai, mau 2 periode. Selesai 2 periode, selesai masalahnya, ditangkap KPK. Bapak, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Itu berkaitan kerja, berkaitan rumah tangga. Bapak-bapak, istri cantik, kira-kira bukan masalah? Oh, masalah Pak. Digoda orang, apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Ya, berarti bagus Ustaz kalau jelek istri, suaminya cakep, istrinya jelek. Bagus. Kita lagi yang malu sama istri, dihina orang Pak. Pergi pengantin duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Sudah sampai istrinya, bang di mana kau bang? Saya sudah sampai. Nggak jadi sayang, saya lagi mencret. Apa? Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti kalau begitu bagus kalau tidak ada istri. Oh masalah juga Pak. Berarti bagus kalau banyak istri. Jangan coba-coba bos. Apalagi kalau polisi dah kena kau propam. Jangan coba-coba. Maka bapak-bapak polisi memang poligami boleh, halal, tapi syaratnya mampu. Tidak boleh sembarang, syaratnya ketat. Apa syaratnya bapak-bapak polisi? Mampu tidak ketahuan. Itu. Ketahuan Ustadz. Mampu kedua, yakinkan istri supaya dia tidak lapor. Itu mampu meyakinkan istri. Ternyata semua tidak mampu, jangan pikir macam-macam. Syukuri apa yang ada. Aman. Berarti Nabi saja ada masalahnya, apalagi kita. Nabi itu Pak, sholatnya tidak pernah lepas, tidak pernah merugikan orang. Kalimat paling kasar tidak pernah kita dengar, tidak pernah ngambil haknya orang, tidak pernah memaki. Bahkan Allah jelaskan dalam hadits qudsi, andai saja bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Ini dunia dan isinya Muhammad saya persembahkan untuk kamu. Begitu cintanya Allah kepada Nabi. Lalu apakah Nabi tidak ada masalahnya? Masalah demi masalah beliau hadapi. Itu Nabi. Apalagi kita yang gajinya cuma 4 juta. Kredit mobil, kredit rumah, tidak ada yang habis Pak. Awal bulan tetap tidak ada diterima, habis semua kredit. Apalagi musim pandemik seperti ini.
Maka Nabi ketika ada masalahnya dan kita ada masalah, bedanya cuma solusi menghadapi masalah. Nabi ada masalahnya, beliau pegang janji Allah. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki salatmu, saya yang selesaikan masalahmu Pak Polisi. Sabar, perbaiki salatmu, saya yang ngaturkan kau jadi Kapolres. Sabar, perbaiki salatmu, saya yang jadikan kau kombes tanpa ada campur tangan manusia. Itu janji Allah kalau sabar salat. Kalau bapak tidak sabar, tidak salat jadi polisi, betul bapak kombes tapi siksa kiri kanan. Tapi bapak punya kombes tidak dihormati sesama manusia, dihormati hanya anak buah. Bapak punya kombes tapi harta yang bapak dapati habis tanpa bekas. Tapi kalau bapak sabar, sholatnya baik, betul tidak punya jabatan, tapi hidupnya tenang. Tapi kalau menghalalkan segala cara dapat jabatan, begitu pensiun, tidak ada yang mau tengok dia. Semua penyakit mulai kumpul. Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan lemak. Apa aja bisa dia makan. Ubi rebus, duitnya 5 miliar. Pergi rumah sakit tidak ada yang ngantar, dia pegang sendiri kateternya. Coba. Maka ketika ada masalah dalam jabatan kita, ada masalah dalam karir kita, kita mau raih, ayo gunakan saja salat sabar. Sudah tempuni ujian, kita sudah tempuh ujian, sudah minta tolong untuk orang, minta didoakan, minta disampaikan melalui SMS pimpinan kita. Ternyata tidak terkabul, hakul yakin berarti itu yang terbaik buat kita. Jangan lagi sangka buruk. Saya, contoh sering saya sampaikan. Tamat SMA maka saya daftar polisi. Akabri waktu itu. Mau akabri penerbang. Karena ada orang di kampung saya, akabri juga Pak. Kalau pulang kan banyak lamban-lambannya Pak. Dia pakailah itu kalau jalan. Wah, saya bilang saya mau juga daftar. Begitu saya daftar tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Tapi kurang lebih 2 tahun yang lalu saya ke Ambon ceramah di situ, ketemu Wakapolda waktu itu di Ambon. Saya lihat fisiknya, beda-beda tipis saja saya ini orang ini. Kok bisa ini orang jadi kok bisa jadi Wakapolda? Beda-beda tipis saya ini. Wih, ternyata ada di Kapolda sekarang. Coba. Berarti ukuran tidak jadi masalah kalau Allah yang menghendaki. Ya Pak, Bapak tidak usah cemas. Kalaupun tidak lulus, yang terbaik Allah kasih. Waktu itu kawan saya lulus, sekarang dia hanya punya 2 bunga di sini. Baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah. Dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua. Apa? Kapoldi, Kapoldi urusan saya. Coba kalau saya jadi polisi, tentara waktu itu, sampai sekarang, hop, siap salah, Pak, siap salah komandan, Pak, siap salah. Sekarang mana ada yang kasih pantas sama saya? Pak, maka ketika Bapak sudah seleksi, sudah lakukan sesuai protapnya, sudah lakukan sesuai ikhtiarnya, Allah tidak kabulkan apa yang Bapak minta, percaya apa yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Allah Maha tahu. Dan tidak usah kerasa kerusu, apalagi sampai salah-salahkan istri. Ini gara-gara kau dan dongo, bilang berdoa, aku tidak berdoa, apa? Istri tidak tahu apa-apa, didongo-dongoi. Langsung istri ngomong, kau tahu dongo, kenapa kau mau kawin sama saya? Apa? Hancur. Maka, ketika ada masalah bapak-bapak polisi, tidak usah menghalalkan segala cara, tidak usah siksak, apalagi sampai merusak struktur dan tradisi di Polri. Lebih baik hakul yakin Allah kasih yang terbaik. Baik sangka. Ada masalah,
Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solat. Allah yang selesaikan masalah. Saya sudah solat Ustaz. Kenapa masalah saya tidak selesai-selesai? Periksa solatnya Bapak. Barangkali tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan kita sholat duhur. Weh, ndak ikhlas kok bos. Saya sholat Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi cari muka sama Kapolda. Kalau Kapolda datang berjamaah, dia paling depan. Pegang tasbih. Cemen lumen. Cari muka sama manusia capek Pak. Mending cari muka sama Allah. Ya, saya sudah sholat Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi tidak seperti yang diajarkan Nabi. Sholatnya kayak tidak semangat betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratan. Iya toh? Iya. Mana? Ketawa itu malaikat lihat. Bapak polisi beleng-beleng. Bapak ketemu aja komandan rapi. Posisi siapa? Siapa? Izin komandan. Kenapa dek? Mohon izin cerai komandan. Kenapa bisa? Udah tahan komandan. Sudah berapa tahun kau menikah? 5 tahun komandan. Buang! Kau tahu kenapa saya tinju kau? Tidak komandan. Kamu baru 5 tahun sudah tidak tahan. Saya 20 tahun tidak pernah minta cerai tidak tahan. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara, saya sudah sholat Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi apa sudah betul yang itu diajarkan? Sholatnya kayak orang Allahu Akbar. Siapa ajar kau sholat pakai keju-keju? Di Ibu Poluan ada yang nanya, Ustaz, boleh orang sholat tidak pakai itu? Brah, kenapa? Panas Ustaz. Boleh, tapi kira-kira Ibu Poluan kalau menghadap Kapolda pakai begitu boleh enggak? Ditempelin kau sama Ibu Kapolda. Enggak sopan ini anak ini. Iya toh? Masa iya jenderal ngomongin kan. Iya toh? Ada juga bapak-bapak nanya sama saya, Ustaz boleh tidak sidi celana dalam orang sholat? Boleh, tapi tidak beradab namanya. Boleh sah sholatnya, tapi itu menunjukkan bapak tidak serius ketemu Allah. Bagaimana kalau bapak ruku sujud tidak pakai celana dalam? Ibu-ibu. Maka kalau hidup kita sekarang terlalu banyak masalahnya dalam pekerjaan kita, ayo evaluasi salatnya bapak-bapak polisi. Ini penting sholat Pak, penting. Nah, benar teman-teman, tidak mungkin orang yang sudah sholat justru mendapat masalah. Karena Allah berjanji, siapa yang menjaga sholatnya, siapa yang menegakkan sholat, maka Allah akan memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya. Bisa jadi, jika kita sudah sholat, sudah beribadah kepada Allah, belum mendapat kebahagiaan, kita tidak sempurna sholatnya. Ada yang salah dengan cara kita melaksanakan sholat. Seperti kita terburu-buru ketika berwudu, kita asal-asalan kita berwudu, atau juga kita tergesa-gesa saat kita melaksanakan sholat. Padahal sholat ialah ibadah di mana seorang hamba berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Robnya. Maka berlama-lama dalam sholat. Manja-manjalah kita kepada Allah dalam sholat kita. Mintakanlah segala keluh kesah kita kepada Allah. Ceritakanlah seluruh masalah kita kepada Allah. Karena sesungguhnya disitulah momen terbaik bagi seorang hamba mencurahkan isi hatinya, mencurahkan masalahnya kepada Allah. Karena yang memberi kita masalah adalah Allah. Untuk menguji kita seberapa kuat iman kita, dan yang mampu menolong kita, memberi kita jalan keluar adalah Allah dengan cara kita menjaga sholat kita. Maka perbaiki sholat kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, dan nikmatilah ibadah sholat kita, jangan sampai terburu-buru. Nah teman-teman, mari kita ke jam berikutnya.
Saya kasih contoh. Pak Kapolda Bintan 2, beliau punya ajudan, ya kan? Punya ajudan kan? Kira-kira kalau Pak Kapolda panggil ajudan, ajudan, itu ajudan biar lagi baring-baring, makan kacang. Ajudan, siapa? Langsung lari. Siap, perintah komandan. Kalau perlu itu kulitnya dia makan, Pak. Siap, perintah komandan. Coba, kira-kira ajudan kalau dipanggil jenderal, ajudan, tunggu dulu jenderal. Mana ajudan? Berani kau bilang tunggu dulu, bilang kau diinjak-injak kepalamu. Ajudan, Bapak anda lihat saya sibuk. Coba Pak, itu manusia. Padahal jenderal ini ada pensiunnya. Lalu begitu takutnya kita sama manusia. Tidak berani kita ngatakan tunggu. Tapi kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alas shalah, Kapolres, Wakapolres, Dir, semua kasat, sini kamu, saya ajak kamu, hayya 'alas shalah, sini, sholat. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Tuhannya disuruh menunggu. Kapolda aja tidak mau menunggu. Wajar hidup kita penuh dengan masalah dan tidak bisa selesai masalah itu. Ya? Nah, 3. Hikmah ketiga. Rasulullah pernah suatu ketika lama pergi dakwah. Pulang dakwah, gembira sekali Aisyah. Begitu senangnya datang suaminya, Aisyah yang biasanya menyambut di pintu, ini Aisyah datang ke perbatasan Madinah, datang menyambut Nabi. Oh, senang betul. Begitu sampai rumah, Aisyah senang betul. Dibikinkanlah suaminya teh, kasih. Nah, saya kasih contoh ya. Contoh Ibu. Contoh aja ini Pak, contoh, jangan dibawa hati. Ya. Nah, Aisyah kasih minum. Nah, itu kelebihan Rasulullah, laki-laki romantis. Beliau kalau minum, nah, bismillahirrahmanirrahim. Sinta, contoh ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, diberikan istrinya. Hebatnya, di mana beliau minum, kasih istrinya. Misalnya Aisyah minumnya di sini, Rasulullah minum lagi di sini. Contoh. Saya ulang. Minum Rasulullah di sini, sini. Bekas bibirnya istrinya yang diminum. Bekas bibirnya istrinya. Kira-kira Pak polisi kalau bekas bibirnya istri diminum, bau betul mulutmu. Coba tuh Rasulullah. Tapi pada saat itu, hari itu, Rasulullah menegur, tunggu giliran Aisyah, kok tidak dikasih? Aisyah mulai penasaran, kenapa nunggu giliran diberi? Minum lagi kedua kalinya, tidak dikasih. Minum ketiga kalinya, tidak diberikan. Akhirnya Aisyah nyindir, ya Rasulullah, apakah ada perempuan lain yang memberimu air di luar? Akhirnya terpaksa Rasulullah memberikan istrinya. Diminum. Pas diminum, langsung Aisyah tumpahkan itu. Wah. Ternyata Aisyah begitu gembiranya, salah resep. Garam dikira gula. Kenapa Rasulullah tidak memberikan pada saat itu? Karena Rasulullah tidak mau mengecewakan istrinya. Rasulullah tidak mau supaya istrinya tahu ini, karena pasti malu. Dia jaga perasaannya. Coba kalau bapak-bapak habis mimpin demo, wah, dimaki-maki, ditendang, disiram, datang pulang sama istri, kasih salah resep. Apa kira-kira bapak? Bodoh memang kamu ini. Apa? Itulah Rasulullah.
Maka pantas Rasulullah itu 11 istri beliau, 11 istri beliau. Berapa Pak? Berapa? Berapa Ibu? Berapa Ibu? Tidak ada yang berapa. Bu, boleh Ibu tidak setuju poligami, tapi Ibu tidak boleh mencela, menghina orang yang poligami. Boleh. Boleh Ibu tidak setuju. Kata istri saya, mamanya Cek, saya sih setuju aja poligami, tidak apa-apa. Yang penting bukan suami saya. Benar. Baik begitu. Jangan mencela orang yang poligami. Kalau Ibu ikhlaskan suaminya masuk poligami, Ibu dapat pintu surga. Langsung dia bilang, ibu-ibu banyak jalan menuju surga. Saya bilang memang banyak, tapi macet. Tidak ada polisi lalu lintas lagi. Wah, tambah macet. Tapi apa kata ibu-ibu? Biar macet, yang penting sampai Ustaz. Tidak bisa memang kalau ibu-ibu diajak kompromi. Jadi jangan dosa Pak. Nah Rasulullah itu 11 istrinya, tapi tidak pernah satupun istri beliau mengatakan, saya nyesal nikah sama kamu ya Muhammad. Tidak. Bahkan Bapak tahu Khadijah ketika beliau sakaratil maut, baju yang dia pakai 8 kali tambal. Tahu tambal Pak? Tahu? Tahu ditambal Bu? Robek baju, ambil kain, tambal. Padahal Khadijah sebelum menikah sama Rasul, janda terkaya di Mekah. Paling kaya di Mekah, disegani bangsawan. Tapi ketika beliau sakaratil maut, Khadijah waktu itu usia 65 tahun. Selisih 15 tahun lebih muda Nabi. Tambalan ke-7 itu masih pakai kain. Tambalan ke-8 pakai pelepah daun kurma. Karena Nabi sudah tidak punya kain. Lalu Khadijah memanggil anaknya Fatimah. Fatimah sini dulu nak. Kenapa Mak? Tolong kau sampaikan kepada bapakmu, mintakan saya serbannya yang selalu dia pakai terima wahyu. Saya mau pakai kain kafan, mudah-mudahan kain kafannya Rasulullah itu dari serban, saya terhindar dari azab kubur. Coba Bu, terkaya dan setelah menikah dengan Rasulullah, miskin karena habis hartanya untuk bantu dakwah. Maka Ibu, jangan justru memeras suami supaya setelah jadi Kapolda, jadi Kapolres, jadi Kapolsek, malah Ibu maksa suaminya dapat harta. Tapi kalau Ibu menjadi orang terhormat, justru harta yang Ibu miliki membantu suami untuk mendapat karir. Bukan justru karir yang menarik. Khadijah habis harta. Lalu Nabi mendengar, karena rumah Nabi itu kecil. Nabi mendengar, menetes air mata Rasul. Lalu Khadijah berkata, minta ke bapakmu. Mendengar ini Fatimah berkata, Bunda aja yang minta sama bapak. Bunda aja yang minta sama bapak. Dengar kata Khadijah, anakku, saya malu minta sama bapakmu. Habis hartanya untuk bantu Nabi, minta kain serban, malu. Kira-kira bapak-bapak, masih ada istri di sini yang malu minta sama suami? Angkat tangan Pak. Bukan diminta Pak, dicuri. Coba Khadijah, pada saat itu turun malaikat Jibril. Kagum malaikat Jibril. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah. Karena Jibril tidak bisa bicara sama Khadijah. Karena Jibril itu hanya bisa berbicara kepada Isa, kepada para nabi. Karena Rasulullah Muhammad SAW. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, ada salam dari Allah. Apa tidak bangga Pak? Ibu-ibu, salam dari Allah. Saya saja bukan dari Allah, dari Kapolri, dapat ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri di Instagram, di WhatsApp. Pulang kampung saya kasih lihat semua sepupuku di kampung.
Kapolri, Idam Asisi. Itu baru manusia. Saya sudah bangga. Gimana Allah yang nitip salam? Sampaikan ada salam dari Allah. Tidak cukup sampai di situ. Jibril juga menyampaikan, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, Allah telah membangunkan istana dalam surga. Subhanallah Pak Jenderal. Istana dalam surga. Sudah surga, nikmat, tambah lagi istana. Yang terbuat dari mutiara. Kenapa tidak terbuat dari emas? Kenapa tidak terbuat dari berlian? Kenapa tidak terbuat dari jamrud, safir? Kenapa terbuat dari mutiara? Ternyata menurut para ahli tafsir hadis, karena Khadijah punya sifat seperti mutiara. Ibu-ibu tahu sifat mutiara? Tahu Bu? Tahu mutiara kan? Itu mutiara Bu, hidupnya di dasar laut. Ya kan? Perutnya kan lembut. Lalu masuk pasir. Bayangkan, perut mutiara daging lembut itu ketemu pasir. Kita aja kalau ada pasir dalam perut mulut kita kan, ya kan? Mutiara ada pasir. Apakah mutiara? Tidak. Dia tutup cangkangnya, pasir itu dan batu-batu kerikil itu dia tutup, dia kelola, setelah itu dia keluar. Dia buka cangkangnya, dari kerikil-kerikil, dari pasir-pasir laut itu, apa yang keluar? Mutiara. Maka Allah sediakan istana dari mutiara. Kenapa? Karena Khadijah tidak pernah mengeluarkan rahasia keluhannya kepada orang lain. Ini ibu-ibu Bayangkari. Ada masalah, jangan di-share. Ini ibu-ibu Bayangkari Amerika, bukan Indonesia ya. Bayangkari Amerika, ada masalah, satu Polda tahu. Tak kusangka kau begitu. Pergi suaminya tugas, update status, kesepian banget. Langsung di-sliding temannya, boleh juga tuh diganti. Andai ku tahu begini tuh ku terima lamaranmu, apalagi tidak, aku sudah punya anak 2. Maka begitu ada masalah, teladani Rasulullah dan istrinya, jangan pernah cerita masalah itu ke orang lain. Nah, benar ya teman-teman, dimana saat kita punya masalah, tidak perlu kita cerita kepada orang lain, karena sesungguhnya tidak akan bisa orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Yang memberi kita masalah, memberi kita ujian adalah Allah, untuk menguji kita seberapa kuat iman kita. Maka yang mampu menolong kita dan yang mampu memberi kita jalan keluar dari masalah kita adalah Allah. Maka tidak perlu kita bercerita kepada orang lain tentang masalah kita, sampai-sampai kita harus update status di media sosial tentang masalah kita. Karena sesungguhnya masalah itu yang mampu menolong kita hanyalah Allah. Maka saat kita diuji, pertama-tama sabarlah, terimalah ujian tersebut dengan cara bersabar. Dan kedua, mintakanlah solusinya, mintakanlah jalan keluarnya dengan kita melaksanakan sholat. Curhatlah kepada Allah, sampaikanlah segala masalah kita kepada Allah dalam sholat, agar Allah memberi kita jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah pasti akan diuji, namun ketika diuji, Allah berjanji akan memberikan jalan keluar kepadanya jika dia bertakwa kepada Allah dan menjaga sholatnya. Nah teman-teman, mari kita lihat yang berikutnya. Bapak-bapak polisi bertengkar sama istri, tidak usah cerita sama komandan. Emang komandan bisa memberikan solusi? Belum tentu, dia juga ada masalah dengan istrinya. Mana ada di komandan? Pak polisi katanya itu kan semua takut sama istrinya. Iya toh? Iya. Mana ada polisi yang tidak? Dia bilang, sebenarnya kami ini Ustadz bukan takut sama istri. Cuma ini istri kalau marah melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Coba. Jadi kalau ibu mau pelajar ambil hikmah maulid, ada masalah, lebih baik ngadu kepada Allah.
Ibu-ibu ada masalah dalam rumah tangga, ngadu kepada Allah. Ngadunya bagaimana Ustadz? Doa. Saya sudah berdoa Ustadz 6 kali, kadang-kala saya berdoa 1 jam, bahkan sehari itu belasan kali saya berdoa. Kenapa doaku tidak dijabah Allah Ustadz? Karena ibu berdoanya di status, di Facebook, di Twitter, di Instagram. Sibuk betul itu, Tuhan mau baca statusmu. Ya Allah, lindungilah suamiku. Pret. Ngadunya kepada Allah. Kalau kita orang Islam, ngadunya sholat tahajud, sholat hajat. Kalau kita non muslim misalnya gereja, ya datanglah ke gereja, minta tolong kepada Tuhannya, minta pertolongan. Dan kalau tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah, itu gampang ketemunya, 24 jam bisa ditemui. Bapak mau ngadu sama Kapolri, ribet Pak. Belum tentu bisa pangkat seperti ngaji tadi, bisa ketemu langsung sama Kapolri. Bisa sih bisa, tapi ngantri berbulan-bulan. Pas sudah tiba saatnya pensiun. Iya. Tapi ngadu kepada Allah. Allah hadir di pagi hari ketika baru bangun, sholat subuh. Gelisah tengah hari, Allah panggil kita, ayo sini kau ngadu dalam sholat duhurmu. Sore hari belum selesai, Allah panggil lagi, cuci mukamu, menghadap kau di masjid ini dalam sholat asar. Ternyata sudah sholat asar, masih juga pening pikiran, Allah panggil lagi, sini mari, hayya alal falah, sini kamu, saya kasih kau kemenangan. Itu hayya alal falah. Maghrib, ternyata belum selesai, Allah lagi panggil, hayya alal falah. Isya, tengah malam tidak bisa tidur, Allah kasih bonus spesial, wa minal laili fatahajjat bihi, sholat tengah malam, itu bonus khusus. Nah, maka ibu-ibu ada masalah, ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya sudah capek. Engkau maha memelihara, pelihara suami saya Allah. Engkau maha melindungi, lindungi suami saya Allah. Tidak mungkin ku bisa menerima kenyataan ini tanpa pertolonganmu. Maka bantu dan tolong saya Allah. Ya Allah, engkau yang maha melindungi, lindungi suami saya Allah. Engkau yang maha menjaga. Tidak mungkin saya bisa awasi HP-nya. Saya periksa HP-nya, ternyata ada 3 HP-nya. Nggak, bu, percaya bu, percaya. Semakin kita awasi suami, semakin pintar dia. Saya aja kan, saya pengalaman bu. Saya terus terang aja. Kan ada kawan saya dulu cinta-cinta monyet di kampung. Setelah dia lihat ceramah saya viral-viral, dia selalu menelpon. Wah, nggak enak juga saya telepon, saya terima. Menjaga perasaan mamanya istri saya kan. Saya mau terima, ndak enak perasaan istri, tidak terima. Nanti dia bilang sombong, malu kita satu kampung. Mau diblok, ndak enak. Terpaksa ku tulis di situ namanya penjual batu bata. Begitu saya lagi di rumah bunyi Pak, penjual batu bata. Dibaca mamanya Ustadz, penjual batu bata. Oh sayang, jangan kau angkat tagihan. Jangan kau angkat tagihan itu. Wah, loloslah saya. Jadi ibu-ibu hati-hati ya. Jadi kalau dia tulis Kapolda, belum tentu itu Kapolda betul itu. Belum tentu. Itu kalau ibu terlalu mengawasi. Karena kami ini laki-laki, yang sangat dibutuhkan laki-laki adalah kebebasan. Jangan baru 10 menit kasihan suami di warung kopi sudah ditelepon. Di mana kau? Di mana kau? Di mana kau? Memang enak jadi suami bu. Nggak gampang ini jadi suami. Coba lihat ini muka-muka polisi kasihan. Coba lihat ini suaminya bu. Coba lihat. Kira-kira enak jadi polisi? Masuk aja ke warung kopi kasihan. Itu mau traktir temannya masih dicurigai. Datang lagi minta ditraktir. Coba itu polisi. Di jalan dia ngisuk asap. Menyumbang aja masih dicurigai. Nah, sampai di kantor dimaki-maki sama pimpinannya, ditendang, siap salah komandan, siap salah komandan. Jalan macet, sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Memang kau goblok, kenapa kau tidak lawan? Mana mau dilawan, nah dia Kapolda. Ya bu ya, tidak gampang. Dan ibu bersyukur punya suami jadi polisi, sehingga ibu punya predikat Bayangkari. Coba kalau ndak ada polisi yang lamar ibu, bukan barangkali Bayangkari, tapi Gasturi, Gadis Tua Republik Indonesia.
Ya? Nah, maka ibu-ibu bagaimana? Istri Nabi, kata Nabi, kalau kalian mau menguasai hati suamimu dan dia tidak akan macam-macam, nih 3 rumusnya. 1, kata Nabi, buat matanya senang. Artinya apa? Sebaik-baik penampilan seorang istri ketika suaminya ada di rumah. Jadi begitu suami mau datang, ibu dandan. Kalau suami senang baju merah, pakai terus baju merah. Enggak, saya senang baju merah Ustaz, untuk menyenangkan suami, pakai. Suami senang cukur laki-laki, cukur seperti itu. Jangan ketawa, saya serius ini. Ini Nabi yang sampaikan supaya suami senang. Kalau suami senang, kalau ibu pakai seksi-seksi, pakai sebelum pulang. Jangan malah pulang daster 3 hari tidak dicuci. Pakai bedak, ada ketimun di sininya. Nonton angkat ketek, bulu ketek baik. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Nah, pakai baju seksi. Kalau perlu pakai baju renang. Baru pulang suami, kita dengar suami tadi dimarahi sama komandannya. Pulang suami, bukakan sepatunya, ajak duduk baik-baik, baru ibu peluk dia. Sambil ibu peluk, nyanyilah ibu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Hilang itu jengkelnya suami. Hah? Masuk lagi rumah berantakan kamarnya, ibu peluk lagi dari belakang, cium sambil menyanyi lagi, insaplah wah. Enak kan? Ya, ini 1 kata Nabi, buat matanya senang, cantik di depan ibu-ibu. Kalau mau tidur pakai parfum, itu ibadah. Jangan malam mau tidur tidak sikat gigi, lupa pakai. Serius ini bu, ya? Kata suami, Ustaz, gimana itu hukumnya istri saya? Habis uang saya dicicil tiap bulan untuk beli baju barunya, tidak pernah dipakai. Nanti mau pergi pengantin, dosa itu istri yang begitu. 2, kata Nabi, buat perutnya terisi. Kalau suaminya senang bakso, bikinkan bakso. Hari ini bakso lagi, tidak apa-apa, yang penting dia senang. Bisa ibu? Kalau tidak bisa tiap bulan, tidak bisa tiap hari, sekali sepekan. Tidak bisa sekali sepekan, sekali sebulan. Selesai terima gaji dan honornya, WhatsApp suami kita, Pak, jangan makan di luar. Hari ini saya masak spesial buat bapak. Itu suami saya. Kalau istri saya mamanya cek bikin masak-masak lalu di video 1-2 menit, ya. Dikirim, Ustaz jangan makan di luar, hari ini saya masak spesial. Saya kasih lihat semua temanku, istri saya bos, soleha. Biasa ibu. WhatsApp suami, bang jangan makan di luar, hari ini spesial buat babang saya masak. Senang kita. Ini tidak, bang jangan lupa singgah beli telur. Singgah beli telur baru AKBP. Pak, bapak juga. Pak, tenang bu, saya bela ibu sekarang ini ya. Bapak juga jangan keterlaluan sama istri. Ya, coba lihat ini istri, coba lihat itu istri kita, coba lihat kasihan, coba lihat. Dia tinggalkan kampung halamannya di Jawa. Bapaknya lagi sakit, ibunya lagi sakit. Dia datang ke Bengkulu untuk apa? Menghargai suaminya, taat perintah suami. Dia tinggalkan orang tuanya. Dia tinggalkan ibunya yang telah mengandung, melahirkan dia. Lalu sampai di sini bapak selingkuh menyakiti hati istri. Wajar bapak tidak dikabulkan doa-doanya. Kenapa? Bapak berkhianat kepada orang yang baik kepada ibu bapak. Tenang ibu, tenang. Saya bela ibu hari ini. Ayo, bapak ingat waktu ijab kabul, saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Sidkia Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Allah yang kita jadikan jaminan. Lalu kalau Pak Kapolda katakan,
Sini nih, ajudan. Kau pergilah ke BRI, sebut aja nama saya ya. 5 juta, sudah. Ada tabungan saya ambil situ. Kapolda ngomong gitu. Ternyata ajudan sampai di sana 50 juta. Dari Kapolda katanya. Pada disebut 5 juta. Apa ndak marah Kapolda? Menyalahgunakan amanah. Allah kita jadikan borok, kita jadikan jaminan. Lalu kita sengsarakan istri. Wajar bapak susah dalam hidup. Kenapa? Bapak berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada mertua, berkhianat kepada istri. 3 bapak khianati. Tapi istri saya suka ngomel, Ustaz. Ya risiko. Sudah. Yang biasa membuat kita emosi, kalau ego yang muncul. Masa saya diginiin? Saya kombes, saya cari duit, saya lamar dia baik-baik. Masa dia hina saya? Setan. Alhamdulillah kita baru saja melihat kajian dari Ustaz Latif yang telah bertausiah di depan Polda Bengkulu, di mana menegaskan bahwasanya jangan pernah kita prasangka buruk kepada Allah, karena sesungguhnya yang Allah tetapkan untuk setiap umatnya, setiap hambanya pastilah yang terbaik, karena sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib dan kita sebagai seorang manusia tidak mengetahui yang gaib. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Jadi jangan pernah merasa kita yang paling susah hidupnya, paling menderita, dan paling tidak memiliki jalan keluar ketika kita sedang punya masalah. Karena sesungguhnya semua makhluk hidup pasti punya masalah. Bukan hanya manusia, bahkan tumbuhan dan hewan juga memiliki masalah. Maka jangan pernah kita prasangka buruk pada Allah, dan jangan pernah kita menganggap diri kita lah yang paling tidak beruntung di dunia ini. Karena Allah tidak pernah membuat hambanya menderita kecuali karena ulahnya sendiri. Jika kita merasa kita tidak bahagia, tidak merasa mendapat ketenangan, itu artinya kita bisa jadi memiliki dosa kepada Allah. Bisa jadi kita telah zalim kepada Allah, sehingga Allah mendatangkan ujian kepada kita agar kita kembali bertakwa kepada Allah. Maka saat kita punya masalah, pertama-tama terimalah masalah tersebut dengan sabar. Lalu mintakanlah solusinya dengan cara melaksanakan sholat dan mintakan dalam sholat kita. Yang kedua adalah jika kita merasa kita paling susah hidupnya, paling menderita, maka kita harus sering-sering untuk menghadiri majelis ilmu, sehingga kita bisa mendengarkan kajian-kajian dari para ulama, sehingga kita bisa paham seperti apa sebenarnya Islam itu, dan bagaimana Rasulullah menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, sehingga kita bisa merasa tenang dan aman serta damai menjalani kehidupan di dunia ini, dan kita menjadi orang-orang yang bisa menerima takdir Allah dengan rasa ikhlas. Dan yang terakhir, semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dengarkan dari kajian Ustaz Latif yang baru saja kita lihat sebelumnya. Jazakallah khair kasiran bagi yang sudah like, share, dan subscribe. Semoga dakwah ini semakin berkembang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.